Dipecat sepihak, puluhan karyawan mogok kerja. MNC Media Biro Palembang dukung Pilkada Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama setengah jam ke depan. Bersama saya Elza Renata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, puluhan orang mengatasnamakan Forum Pemuda Garuda Sumatera Selatan melakukan aksi demo tuntut Kejati Sumatera Selatan usut adanya temuan Ombudsman terkait dugaan gratifikasi suap PPDB di 21 SMA negeri yang ada di Kota Palembang. Dengan membawa spanduk bertuliskan batalkan ada 911 siswa baru yang lulus padahal tidak layak lulus karena melakukan maladministrasi dan kecurangan jalur prestasi PPDB 2024 SMA Kota Palembang. Sambil berorasi di hadapan petugas dan duduk membaca Yasin, sekumpulan orang yang mengatasnamakan Forum Pemuda Garuda Sumatera Selatan ini demo aksi di depan Kejati Sumatera Selatan. Mereka menuntut agar Kejati Sumatera Selatan melakukan pengusutan temuan Ombudsman terkait dugaan gratifikasi suap PPDB di SMA yang ada di Kota Palembang dalam menerima siswa baru tahun ajaran 2024-2025. Untuk yang pertama kali demo di Kejati yang kemarin masalah HPPN itu sudah diterima di sana. Alhamdulillah, ini kami juga berjuang untuk siswa-siswa yang baru. Dan berharap pihak kejaksaan tinggi jangan hanya diam dan jangan hanya jadi penonton. Itu aja. Baik, untuk yang dari dinas pendidikan sendiri apa itu? Untuk yang pada PLH dan PNSDN itu apa? Kalau untuk pihak dinas pendidikannya. Menanggapi tuntutan masa aksi, Kasipenkum Kejati Sumatera Selatan menyatakan apa yang disampaikan oleh para pendemo dan akan ditampung aspirasi mereka. Usai mendapat tanggapan dari pihak Kejati Sumatera Selatan, sekumpulan orang yang menggelar aksi demo membubarkan diri. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Merasa dianaktirikan, puluhan karyawan PT Patra Drilling Kontraktor di Desa Peninjauan Oku melakukan aksi mogok kerja. Mogok kerja oleh karena pihak perusahaan dianggap sepihak dalam memberhentikan karyawannya. Puluhan karyawan PT Patra Drilling Kontraktor pada Senin kemarin mendatangi PT Pertamina Hulu Energi, Ogan Komering di Desa Peninjauan untuk mengadukan nasib mereka lantaran telah menerima perlakuan yang mereka anggap tidak adil. Perusahaan memutuskan hubungan kerja sepihak yang dilakukan terhadap para karyawan dan dianggap telah mengingkari perjanjian. Diketahui PDC adalah kontraktor yang berada di bawah naungan PT PHE yang bergerak di bidang pekerjaan alat berat yang mempekerjakan puluhan karyawan. Namun belakangan, sekitar 40 karyawan PT PDC mengalami putusan hubungan kerja sejak 1 Juli 2024 lalu. Selain itu, PDC juga mengingkari dan tidak membayar upah lembur para karyawan yang telah disepakati selama periode Januari hingga Juni 2024. Mereka menilai PDC masih terhutang upah lembur kepada karyawan yang telah diberhentikan sepihak dari pekerjaannya selama 4 bulan. Selama ini kami di sini seakan-akan dianaktirikan oleh pihak PHI. Jadi ini bagian dari tuntutan kami ke PHI ini supaya pihak PHI ini memberi peringatan atau sanksi yang tegas kepada pihak PDC bahwasanya kami bekerja di sini jangan diberikan peraturan yang semena-mena.
Sementara manajer PIL PHI Alamsyah melalui Humas Rika Amalia menjelaskan pihaknya telah mendengar keluhan dari para pekerja dan rencananya akan sesegera mungkin menyampaikan keluhan itu kepada manajemen PDC. Terkait beberapa hal kejanggalan-kejanggalan ataupun permasalahan yang belum terselesaikan gitu. Karena dirasa memang lambat laun kok belum terselesaikan juga. Jadi dari teman-teman PDCHT ini meminta tolong PHI Ogan Komering untuk membantu mengintervensi gitu dari manajemen PDC untuk segera menyelesaikan problem ataupun masalah-masalah yang sedang dihadapi ataupun yang sedang dirasakan oleh teman-teman karyawan dari PDCHT. Diketahui ada sekitar 40 orang karyawan yang hampir keseluruhannya merupakan operator alat berat dan semuanya mendapat pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, KONI bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan memastikan makanan untuk atlet yang sedang melakukan pemusatan latihan yang diberikan makanan basi mengaku telah diatasi. KONI dan Dispora Sumatera Selatan telah memutus hubungan kontrak dengan penyiap makanan catering tersebut. Heboh, atlet Sumatera Selatan yang dipersiapkan di pusat latihan untuk persiapan PON di Aceh diberikan makanan basi. KONI bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan angkat bicara. Beredarnya berita makanan basi bagi para atlet yang sedang melaksanakan pemusatan latihan terpusat di Wisma Atlet Jakabaring Palembang mengaku telah teratasi. Kendala terkait makanan yang terjadi meliputi keterlambatan serta adanya menu makanan yang kurang layak dikonsumsi oleh para atlet. Agar tidak terjadi lagi, saat ini Dispora Sumatera Selatan mengakui telah mengakhiri kerjasama dengan pihak penyedia makanan bagi para atlet Sumatera Selatan tersebut. KONI sendiri berharap kendala seperti ini tidak mengganggu persiapan para atletnya. Dan pada saat awal itu ada telat. Dan itu kemudian yang terakhir hari Senin ya. Hari Senin katanya ada laporan sekitar berapa kotak? 30 ya. 30 kotak. Itu nasi yang dalam kondisi tidak baik. Kita bicarakan plus minusnya, kita undang penyedia juga termasuk pihak JSC kita undang. Akhirnya kesimpulannya bahwa kita untuk penyedia jasa catering kita stop dulu kontrak. Jadi hal yang kecil-kecil yang menurut kita akan mengganggu konsentrasi atlet, kita buang tuh ya jauh-jauh. Biasa ya ada kendala besar atau dalam suatu pelaksanaan kegiatannya. Ada kendala-kendalanya. Kami selalu khusus bersama Dispora ini mencari langkah-langkah yang terbaik untuk mengatasi kendala. Nah itulah harapan kami dengan para awak media. KONI Sumatera Selatan juga memastikan akan terus bersinergi dengan Dispora Sumatera Selatan agar pelaksanaan Pelada terpusat dapat berjalan dengan baik dan lancar demi mengharumkan prestasi atlet di Pekan Olahraga Nasional. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pelaku tawuran yang menewaskan korbannya berhasil diringkus unit Reskrim Polsek Kalidoni, Palembang. Dengan raut wajah penyesalan, pelaku bintang 18 tahun harus digiring unit Reskrim Polsek Kalidoni Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku ditangkap petugas lantaran telah melakukan penganiayaan terhadap korbannya AN hingga tewas dengan senjata tajam yang digunakan pelaku untuk membacok korban. Tewasnya korban setelah terjadi tawuran oleh sejumlah pemuda yang menggunakan sepeda motor menyerang korban dengan senjata tajam. Aksi tawuran yang sempat terjadi di Jalan Brigjen Hasan Kasin, Kecamatan Kalidoni Palembang ini sendiri sempat viral di media sosial Instagram. Dari video viral tersebut, petugas berhasil mengamankan salah satu pelaku yang melakukan aksi penganiayaan terhadap korban. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti pakaian yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Di mana telah melaporkan secara lisan kepada Polsek Kalidoni tentang keluarganya menjadi korban daripada sebuah aksi tawuran. Kemudian akibat daripada aksi tersebut, korban yang saat itu dibawa oleh rekan-rekannya di rumah sakit Tibon Baru dalam kondisi meninggal dunia setelah tiba di rumah sakit tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 dengan ancaman di atas 10 tahun penjara.
Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, dua pria bertopeng nekat mencuri baterai aki milik rambu lalu lintas di Palembang. Kedua pelaku terekam CCTV Command Center Polda Sumatera Selatan sedang merusak gardu listrik lampu merah. Keduanya langsung ditangkap polisi di lokasi kejadian. Dari rekaman CCTV terlihat dua pelaku merusak trali dan pintu gardu listrik. Kedua pelaku nekat mencuri baterai aki rambu lalu lintas untuk lampu merah. Kejadian pencurian terjadi Senin 8 Juli sekitar pukul 5 subuh di perempatan lampu merah Simpang Patal, Jalan Residen Abdul Razak Ilir Timur 3, Palembang. Aksi pencurian terekam CCTV milik Command Center Polda Sumatera Selatan. Petugas di lapangan yang mendapat laporan langsung melakukan penangkapan di lokasi kejadian. Kedua pelaku Ardi, 35 tahun, dan Febri, 31 tahun, tak berkutik saat ditangkap basah, langsung dibawa ke Mapolsek Ilir Timur 2, Palembang. Selain kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti baterai aki yang dicuri serta peralatan untuk mencuri berupa kapak, tang, dan linggis. Pelaku mengaku ada beberapa baterai yang dicuri. Baterai aki dijual ke pengepul barang bekas dan satu baterai mendapat uang Rp150.000. Ardi, salah satu pelaku, mengaku uang hasil menjual baterai aki curian digunakan untuk bermain judi online slot. Jual kemana barang itu? Jual kemana Kak? Buuan keliling Kak. Kemana? Buuan. Berapa itu dapatnya? Ngadu Kak. 150. Duitnya untuk apa? Terus sebelumnya tanggal 3 main slot. Main slot. yang Itu selalu setiap habis maling duitnya untuk main slot. Narkoba? Enggak. Kedua pelaku sudah sering melakukan pencurian serupa. Kapolsek Ilir Timur 2 Palembang, Kompol Desi Arianti menjelaskan, dari pemeriksaan sementara pelaku mengaku sudah 4 kali dari 4 lokasi melakukan pencurian baterai aki lampu merah. Jadi ini kejadian dua orang ini merusak trali dan mengambil aki untuk cadangan lampu penyimpan daya untuk apil atau lampu merah. Jadi sudah kami melakukan interogasi. Jadi untuk sampai dengan saat ini mereka sudah mengaku 4 kali melakukan hal seperti ini. Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan. Pemirsa, kejuaraan panahan tradisional sambut Tahun Baru Islam. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Kontes Suara Bintang 2024 di MNC TV. Ketika benci dengan orang, jangan berlebihan. Siraman kolbu di MNC TV. Family 100 di MNC TV. Kontes Suara Bintang 2024 di MNC TV. Skotlandia versus Hungaria di MNC TV. Duel terakhir untuk melaju ke panggung bintang, Putri Ardian. Kamu pintar banget menyesuaikannya juga. Pokoknya malam hari ini mereka berdua punya kita. Kontes Suara Bintang live di MNC TV. Fase Grup Euro 2024. Pertandingan yang disuguhkan semakin seru. Skotlandia versus Hungaria. UEFA Euro 2024 di MNC TV. Kontes Suara Bintang 2024. Calon bintang wanita akan dihadirkan Ayu Ting Ting untuk melantunkan dangdut Golden Memories. Tim Mansur S dan Iis Dahlia akan bertarung melawan tim Inul Daratista dan Yen Bustami untuk melahirkan bintang dangdut baru yang juga akan memegahkan panggung kontes Suara Bintang. Tim siapakah yang berhasil melahirkan bintang dangdut baru Indonesia? Kontes Suara Bintang 2024 di MNC TV. Kontes Suara Bintang 2024. Calon bintang wanita akan dihadirkan Ayu Ting Ting untuk melantunkan dangdut Golden Memories. Tim Mansur S dan Iis Dahlia akan bertarung melawan tim Inul Daratista dan Yen Bustami untuk melahirkan bintang dangdut baru yang juga akan memegahkan panggung kontes Suara Bintang. Tim siapakah yang berhasil melahirkan bintang dangdut baru Indonesia? Kontes Suara Bintang 2024 di MNC TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam penurunan angka stunting, Pemkot Palembang gencar melakukan aksi jemput bola, membagikan susu, makanan, hingga asupan vitamin untuk warga Kota Palembang dalam kategori menengah ke bawah, sekaligus memberikan pemahaman penyebab hingga bahayanya stunting. Dan dipastikan hingga akhir tahun 2024, Palembang zero stunting. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat gizi kronis dan infeksi berulang. Hal ini kebanyakan menyerang ibu-ibu muda yang belum memahami hal apa saja yang memicu terjadinya stunting hingga masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Pemerintah Kota Palembang terus gencar melakukan aksi jemput bola dalam menurunkan angka stunting, mulai dari memberikan edukasi kepada warga hingga membagikan asupan vitamin, mulai dari susu, makanan, hingga suplemen kesehatan untuk tumbuh kembang balita. Kegiatan jemput bola seperti ini akan menjadi agenda rutin pemerintah Kota Palembang di 18 kecamatan hingga Palembang benar-benar zero stunting. Sebenarnya memang masih ada beberapa yang fluktuatif, tetapi insya Allah dengan adanya intervensi kegiatan stunting bisa lebih maksimal lagi penanganannya, dan kita ada beberapa kegiatan yang inisiatif dari pemerintah kecamatan bekerjasama menggandeng beberapa perusahaan seperti Alfamart dan sebagainya, itu cukup membantu untuk pengentasan cegah. Sedikit pun ini sudah sekian kalinya. Kalaupun tidak diseremonikan seperti ini, kami akan turun ke lapangan begitu dapat laporan baik dari kader KB, dari kader Posyandu, maupun dari kader-kader PKK ataupun RT RW setempat, maka kami akan turun ke lapangan. Dan kami juga mengimbau kepada ibu-ibu yang akan melahirkan atau anak-anak yang berisiko stunting, bila belum mempunyai KIS, harap segera melapor baik pihak kelurahan maupun kecamatan. Dengan kerjasama dari berbagai pihak, pemerintah Kota Palembang pastikan hingga akhir tahun 2024, Kota Palembang zero stunting. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, guna mendukung pelaksanaan pilkada serentak khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Biro iNews melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Ogan Komering Ulu. Audiensi itu merupakan komitmen iNews dan MNC Group dalam pelaksanaan pilkada tahun 2024. Kepala Biro iNews Palembang bersama iNews Jakarta melakukan kunjungan audiensi kepada penyelenggara pemilu di daerah Ogan Komering Ulu. Kedatangan iNews disambut baik Ketua KPU Oku beserta komisioner lainnya dan Sekretariat KPU Oku. Dalam audiensi ini, komitmen iNews dalam mendukung penyelenggaraan dan tahapan pilkada, baik pilkada bupati dan wakil bupati, serta pilkada gubernur dan wakil gubernur tahun 2024. iNews sebagai stasiun TV bersama MNC Group dan portal online-nya serta radio diharapkan bisa menjadi jembatan informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan pilkada. MNC Group sebagai salah satu media terbesar dan memiliki jangkauan luas menjadi salah satu cara efektif untuk menginformasikan tahapan pemilu serta pengenalan bakal calon pada pilkada. KPU Oku sendiri mengaku siap bekerja sama dengan iNews TV sebagai salah satu media informasi yang tentu dibutuhkan oleh penyelenggara dalam penyampaian kepada masyarakat. Poin audiensi tadi ada beberapa yang sudah kita bahas, salah satunya terkait dengan kerjasama untuk sosialisasi mulai dari kampanye, debat, dan iklan terkait sosialisasi pilkada. Ya, kedepannya mungkin kerjasama ini mungkin akan tetap kita bangun ya, tetap kita jalin. Kemudian silaturahmi dengan iNews juga akan mudah-mudahan kedepannya akan tetap bisa kita bangun seterusnya. Pada dasarnya kita berkunjung ke KPU Oku itu untuk membantu menyemarakan dalam pilkada serentak se-Indonesia nanti, khususnya juga di Kabupaten Oku. Selain dari itu, kita juga menawarkan semua platform kerjasama kita, sehingga masyarakat Oku khususnya dan umumnya di Indonesia juga mengetahui terkait mengenai pelaksanaan pilkada dan paslon-paslon itu sendiri. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan.
Pemirsa, ratusan pemanah dari sejumlah provinsi yang ada di Indonesia mengikuti ajang kejuaraan Palembang Darussalam Archery Competition di tahun 2024 ini. Kejuaraan panahan tradisional pertama di Palembang menjadi rangkaian memeriahkan Tahun Baru Islam di bumi Sriwijaya. Rangkaian momentum Tahun Baru Islam dan Hari Ulang Tahun Palembang, para pemanah tradisional unjuk gigi. Sebanyak 260 orang pemanah yang berasal dari Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, hingga Jawa Barat mengikuti ajang kejuaraan Palembang Darussalam Archery Competition 2024. Dalam kejuaraan ini dipertandingkan 3 kategori, mulai dari usia di bawah 12 tahun jarak 10 meter putra dan putri, usia di bawah 15 tahun jarak 20 meter putra dan putri, dewasa putri jarak 30 meter, serta dewasa putra jarak 50 meter. Pengurus Perkumpulan Pemanah Berkuda Sumatera Selatan mengakui ajang kejuaraan PDAC 2024 menjadi wadah bagi pegiat pemanah tradisional untuk mengasah sekaligus menguji kemampuan mereka. Selain itu, Pemkot Palembang berharap ajang ini bisa melahirkan atlet pemanah tradisional yang berprestasi ke depannya. Tandanya bahwa olahraga ini memang dibutuhkan dan diperlukan untuk tidak hanya sekedar mengikuti peradaban zaman, tapi ini ada olahraga yang harus dikembangkan karena ini adalah merupakan salah satu sunnah Rasulullah ya. Pemkot akan terus mendukung ini dan mengembangkan. Saya tadi minta kalau dapat agar tahun depan dianggarkan jadi event tahunan. Ya, agar lebih ini lagi ya. Artinya pembinaannya ada gitu loh. Kita ingin atlet-atlet ini juga tampil di kancah nasional, syukur-syukur internasional. Harapan saya tentunya muncul atlet dari Kota Palembang ini. Alhamdulillah ini adalah salah satu aktivitas kita untuk menunjang sarana prestasi dari atlet-atlet panahan tradisional, yang mana kita buat kategorinya dari usia 12, 15 sampai ke dewasa umum putra dan putri. Tujuannya adalah kita menjabatani, memberikan apresiasi supaya teman-teman yang pegiat di panahan tradisional ini memiliki wadah untuk menyalurkan prestasi mereka. Bagi penunjang, mungkin pelajar bisa menjadi untuk bantuan mereka. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pemuda dan Olahraga berencana menjadikan ajang kejuaraan memanah tradisional ini sebagai agenda rutin di setiap tahunnya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel Senin sampai Jumat setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.